kita ke Mas Bima dulu deh. Mas Bima tadi kan sudah jelaskan. Sambil nanti kita tanya pendapatnya Mas Gema dan juga Bu Yani. Ada optimisme sebenarnya. Kalau melihat optimisme. Harus optimis. Ya harus optimis ya, harus ya. Tapi kalau ngelihat optimisme terus ngelihat gaji, upah minimum rata-rata naiknya cuma 1%, inflasinya 5,7%. Tapi kan Bu Yani nggak mungkin naikin kan Bu, teman-temannya juga. Ya ini kita mintalah teman-teman pelaku usaha ini, upah minimum ini harus di-clearkan ya. Kalau bicara soal upah secara keseluruhan, bos juga ikut naik misalnya, dia kan karyawan juga sebenarnya, manajer atas. Itu mungkin justru harus dihemat sekarang. Tadi yang juga sudah disebutkan oleh Pak Raden berkaitan mengenai. Kalau bisa gajinya nggak naik para direksi itu, tapi gaji untuk yang paling bawah. Karena bicara upah minimum itu yang baru 1 tahun, baru pertama. Dan dia itu ada di batas bawah. Jadi upah minimum itu adalah konsep soal perlindungan sosial. Nah ini kan dari dulu perdebatan. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya ada salah satu pemenang Nobel yang namanya David Card bilang, kalau bicara soal upah minimum kemudian dinaikkan, ternyata nggak berpengaruh terhadap menurunnya kesempatan kerja atau membuat inflasi. Nah ini masih debatable ya. Bu Yani. Jadi gini ya, siapa sih orang yang nggak mau bayar gaji yang bagus gitu kan? Pasti orang mau. Tapi persoalannya ada 2, persoalan produktivitasnya, ya. Yang kedua persoalan kesehatan dari perusahaan itu sendiri. Nah itu juga kan jadi pertimbangan buat dunia usaha. Kalau dibilang, kalau di swasta ya, saya tahu persis di perusahaan di mana perusahaan yang multinasional, di mana saya jadi komisaris, kemudian saya jadi direksi di perusahaan nasional gitu ya. Itu yang namanya gaji direktur utama direksi selama COVID ada penyesuaian, bukannya naik kalau BUMN wallahu alam gitu. Tapi kalau di swasta turun, kenapa? Karena dihitung misalnya yang multinasional nih, mereka sebelum COVID kan tinggal di Indonesia penuh, sekarang kan mereka nggak perlu. Nah gajinya disesuaikan dengan jam kerjanya, produktivitasnya berarti. Saya kebetulan di bagian remunerasi, komite remunerasi. Jadi saya tahu persis itu. Memang sih jujur aja, gaji direksi dengan yang di bawah tuh gapnya tinggi. Gapnya terlalu besar. Ada yang dari direksi tuh Pak yang miliaran, kemudian sampai 400-an juta, yang di bawah kan cuma berapa gitu. Nah itu di multinasional. Memang gap perlu gitu. Tapi kalau naik ya enggak, turun. Mereka menyesuaikan karena penjualannya tidak ada. Kemudian yang ada adalah cost efisiensi yang dilakukan supaya perusahaan tetap berjalan gitu. Nah dalam konteks gaji ini, saya nggak ada orang yang nggak mau ngegaji pegawainya tinggi. Tapi produktivitas, oleh sebab itu yang namanya keterampilan perlu ditingkatkan. Nah bagi dunia usaha hari ini bertahan hidup aja udah alhamdulillah. Nah untuk menutupi masalah social safety net itu, nah kita lagi-lagi balik. Pengusaha at the maksimum yang kita bisa lakukan, tetap pemerintah juga akan tanggung jawab. Kesejahteraan bukan tanggung jawab pengusaha aja dong. Tanggung jawab pemerintah juga ada di dalamnya. Nah itu mesti ada. Yang penting bayar pajak. Oh yang penting bayar pajak. Kalau pajak kita lebih bayar pajak lah Pak. Kalau enggak, pajak galak loh Pak sekarang. Telat aja dulu, nih peraturan pajak yang baru. Dulu kita akumulasi sampai akhir tahun kan pajak. Kita kurang bayar atau kita kelebihan di akhir tahun baru dikalkulasi. Sekarang lewat dari waktunya aja kena denda kita bayar pajak. Jadi nggak mungkin pajak kalau memang pajaknya kerja. Itu nggak mungkin kita menghindar pajak sekarang di Indonesia udah kayak di Amerika Pak. Kecuali ada kong kali kong di kalangan atas gitu. Tapi kalau yang menengah saya kira agak berat untuk kong kali kong sama pajak. Kalau yang di atas bisik-bisik tetangga saya nggak tahu deh itu. Tapi ada penyesuaian juga Pak untuk nanti restrukturisasi dan lain-lain, nanti ada upaya penyelamatan. Saya pikir jelas tadi apa yang dikatakan Mas Bima itu, bahwa gaji untuk tahun 2023 pasti akan naik. Tidak seperti yang tahun lalu. Jadi memang itu yang akan ada, karena inflasi tahun ini kan memang akan disesuaikan dengan itu. Itu sudah pasti. Yang kedua tadi kaitannya dengan apa yang dikatakan Mbak Anita mengenai apakah tahun depan ini OJK akan berhenti dengan itu. Saya pikir ini adalah bukan satu kebijakan yang artinya yang menjadi harus seperti itu.
akan lihat situasi. Ya, mereka juga saya pikir akan berpikir keras di situ. Tapi kalau sudah dia sembuh sebagian, mungkin nggak perlu harus across the board ya. Hanya akan pada spesifik sektor-sektor tertentu. Ya kan, karena kalau dikasih kesempatan ke semuanya, biasanya ada moral hazard juga. Jadi akan saya pikir OJK di situ akan melihat sektor-sektor mana yang benar-benar memang perlu ditolong, dia akan ditolong. Tadi seperti sektor tekstil, mungkin dulu misalkan seperti katakan Horeca, sektor hotel, restoran, kan itu agak lambat. Mungkin juga itu diberikan. Jadi kita harapkan OJK nanti akan memilah-milah itu. Jadi tidak akan one size fit all policy. Jadi nggak satu policy untuk semuanya. Jadi saya pikir apa yang juga disebutkan tadi bahwa kita perlu waspada dikatakan. Terus apa resep polisinya ke depan? Itu apa yang saya katakan tadi, monetary policy-nya lagi seperti ini. Kemudian tadi saya katakan juga bagaimana fiscal policy sekarang kan trennya karena berdasarkan undang-undang di tahun 2020, budget defisit akan kembali ke bawah 3% ini. Ya tapi kalau terjadi sesuatu tahun depan, ya kita akan minta lagi ini. Kan ini kan karena berdasarkan undang-undang, kita nggak bisa lepas dari situ. Jadi kita bisa saja, kita sepakat misalkan keadaannya menjadi berat, bahwa kita budget defisit kita harus naik, ya kita harus datang ke DPR. Itu kan harus didiskusikan. Namun memang kali ini akan lebih sulit. Karena dulu pada saat kita mencari utangan, itu masih murah. Ya, sekarang mencari utangan, itu menjadi mahal. Jadi kita harus putar otak juga, apalagi yang harus dilakukan. Nah itu dia, jadi tidak ada saya pikir kebijakan yang menjadi, katakan menjadi sangat rigid. Nah dalam situasi seperti ini, mengantisipasi ketidakpastian ini, kita harus fleksibel, kita harus bisa di-adjust. Dan persoalan itu bahwa itu harus diselesaikan secara politik ke DPR, ya kita harus diskusikan secara terbuka persoalan itu. Nah ini berkaitan soal masalah fiskal, sebenarnya ada beberapa jalan keluar. Satu, kalau mau menggunakan politik of fear soal resesi, bisa bilang kepada kreditur, khususnya adalah kreditur multinasional, multilateral. Kenapa? MDBs itu ya, IMF, World Bank, itu harus dikasih tahu agar Indonesia, termasuk juga Tiongkok atau China, dalam kerangka Belt Road Initiative, jalur sutra baru, harus dikasih tahu. Indonesia juga negara yang rentan terkait dengan masalah resesi, pasti terdampak. Jadi apa? Mengasih tahu mereka untuk mendapatkan banyak sekali keringanan pembayaran bunga. Ada fasilitas itu salah satunya untuk negara berkembang dan negara miskin. Ya meskipun memang hutang kita kepada multilateral semakin agency kecil. Itu sudah sangat kecil sekali. 88% surat utang. Ke market sekarang. Betul. Itu mungkin salah satu tantangan. Tapi bukan berarti yang kecil itu pun juga tidak bisa dilakukan pengurangan beban utang. Kemudian berikutnya lagi soal pajak nih nyambung. Bukan menyalahkan ya, tapi ada juga pengusaha-pengusaha yang menikmati yang namanya windfall profit. Dari harga komoditas satu semester kemarin itu juga lumayan. Satu, di negara-negara lain sedang membahas soal masalah windfall tax. Untuk membiayai defisit yang mungkin terjadi di Indonesia tahun depan. Pajakin dong perusahaan-perusahaan itu ya dengan pajak yang proporsional, royalti, sehingga ada pemasukan ke negara. Sementara untuk yang kelas menengah, yang semuanya kena tarif PPN, itu relaksasi dari tarif PPN itu juga bisa dilakukan. Yang berikutnya lagi adalah apa? Selama masa pandemi, ada tambahan 171.000 orang kaya baru. Itu harusnya ada wealth tax. Bukan hanya PPH ya, PPH itu kan dari gaji, dari penghasilan. Tapi yang dari aset return itu harusnya diberikan semacam pajak juga. Mas Kema, silakan tanggapan Anda. Jadi gini, saya recap deh. Jadi pada dasarnya itu kita mesti ingat, dalam setiap resesi itu kan problemnya ada core. Nah ini ada 6 hal yang perlu dicatat. Key makro kita, jadi kasus kali ini tuh sebenarnya pandemi itu udah satu sisi udah lewat. Ya, ini kalau bukan kerjaan dari Rusia sama Ukraine berdua perang dan memang mereka yang paling diuntungkan dengan perang ini sebenarnya dengan harga minyak naik. Ingat ya, perang ini menyebabkan inflasi. Inflasi ini mau tidak mau ngedrive interest rate mesti naik.
dan interest rate yang naik itu akan menghambat consumer confidence. Negara kita dengan UMKM yang kayak begini, kalau konsumernya tidak spending, itu benar-benar itu jadi problem. Makanya waktu COVID saya selalu bikin satu video. Yang kaya-kaya jangan duitnya diumpetin, itu belanja, beli GoFood, beli apa semuanya belanja. Dan itu memang benar, kalau duit nggak muter nggak akan bisa, karena kita belajar dari Amerika. Waktu itu Amerika sampai mortgage selama 2 tahun, dia bail out dengan uang kalau nggak salah 750 miliar dolar ya. Correct me if I'm wrong, tapi kenyataannya memang harus digelontor duit. Consumer confidence itu akan membuat GDP kita naik. Dan resesi, seperti tadi dikatakan, technical recession, kalau 2 negatif period GDP, which is bagi saya itu akan sangat sulit untuk Indonesia. Tapi ya urutannya demikian, yang pada akhirnya currency kita dengan interest rate US naik, kita akan terus melemah. Saya April udah prediksi, udah call kemana-mana 16.200, sekarang makin dekat ya. Dan at the end problemnya bisa mengulang seperti 2013, trade balance-nya kita menjadi negatif. Nah, ada 3 hal solusinya kalau mau diperbaiki, apalagi ini tahun pemilu mau ganti presiden. Ada 3 hal, ini boleh dicatat. Visibility, productivity, profitability. 3 ini adalah solusi buat Indonesia. Visibility, kalau pemerintah tidak visible, pemerintah birokrasinya ruwet, ya kayak kasus di Jakarta, Holy Wing lagi rame tiba-tiba, saya tidak tahu lah apapun itu, tiba-tiba main tutup aja semuanya. Habis itu banyak investor yang hancur berantakan. Nah sekarang ganti rezim, buka lagi. What's the point? Tapi kan itu menghambat konsumer, masyarakat, ketidakpastian sebagai pengusaha itu akan menjadi problem. Jadi visibility terhadap hukum, birokrasi ini harus diperbaiki. Karena ini akan berpengaruh sekali pada productivity. Mau naikin UMKM, saya sebagai pengusaha, saya setuju, gue bayar gaji, ya kasih bonus, tapi productivity nggak ada, kompetensi nggak ada. Gimana caranya? Nah, productivity ini kan juga berpengaruh mulai dari pendidikan yang korup, kemudian dari regulasi yang asal-asalan. Ini menyebabkan productivity berantakan, pengusaha akhirnya pusing. Kalau productivity tidak ditunjang dengan birokrasi, ekspor kita akhirnya berantakan. Ekspornya tidak benar, importnya terus bergelembung dengan rupiah yang seperti ini. Surplusnya sebentar lagi akan menjadi defisit, ya kan? Yang pada akhirnya profitability menjadi masalah. Perusahaan-perusahaan seperti tadi Ibu bilang yang bisa bertahan saja sudah alhamdulillah. Itu saya setuju 1000%. Jangan bertahan, nggak layoff aja sudah bagus. Jadi kali ini yang kita hadapin, ini setelah kita dihantam dengan penyakit, kita dihantam dengan perang. Di mana perang ini keras kepala, Rusia memang sengaja bikin perang terus supaya dia untung terus dari minyaknya. Nah, caused by war, continue by debt crisis due to supply problem and inflation, dan ending by massive layoff. Ini yang menjadi hal yang paling mengerikan, karena debt crisis, kalau Anda lihat YouTube Astronaci dari tahun 2020, saya sudah sampaikan, setelah pandemi, debt crisis akan datang. Nah, debt crisis kali ini kalau datang, parameternya adalah begitu non-performing loan dari lembaga keuangan non-bank, leasing-leasing, pinjol-pinjol, atau apapun itu mulai terjadi gagal bayar, ini akan pelan-pelan merambat kepada bank. Karena ini perlambatan dari non-performing loan pasti akan diikuti sebelumnya dengan layoff. Sangat jelas, kan very simple. Dan Indonesia itu bukan negara yang superpower memang, ya artinya dia dihantam dengan kiri kanan atas bawah, ujung-ujungnya akan rapuh juga. Dan Indonesia core-nya adalah kalau ekspor tidak dijaga dengan trade deficit, rupiah akan naik, maka akan ada cost push inflation, harga makanan naik 30%. Yang saya takutkan adalah riot, ya. Riot kemudian terjadi yang namanya redemption. Ini yang paling mengerikan, dan saya rasa pemerintah harus menjaga visibility, productivity, dan profitability. Itu dari saya. Ya, bagaimana tanggapan Pak Raden sesaat lagi, tetap bersama kami.